Namaku Bayu. Malam itu, seperti malam lainnya saat aku harus lembur sepulang kerja, selalu ada pilihan untuk aku pulang. Apakah jalan utama yang lebih jauh, berkelok dan ramai, atau jalan pintas ini? Jalan yang membelah perkebunan karet tua yang memotong waktu hampir setengah perjalanan. Orang-orang kampung sini sering berbisik. Katanya jalan ini ada penunggunya. Selalu ada cerita seram yang kudengar sejak kecil. Tapi aku selalu menganggapnya sebagai tahayul. Hanya omong kosong untuk menakuti anak-anak. Apalagi zaman sudah modern seperti ini, pikirku. Dan benar saja, baru sekitar setengah perjalanan melewati gelapnya kebun karet ini, motorku mendadak mati. Padahal aki motorku baru saja kuganti minggu lalu. Seperti baru kemarin motor ini ku servis. Aku coba starter berulang kali, tapi tetap tidak menyala. Suasana menjadi hening dan semakin terasa mencekam. Dan saat itulah aku merasakannya. Hawa dingin yang aneh mulai terasa. Seperti menusuk pori-pori dan bulu kuduku tiba-tiba saja berdiri. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja. Menggunakan senter HP sebagai penerangan, aku mencoba memeriksa motorku. Masih mencoba positif kalau ini hanya masalah kecil. Tapi kemudian, hidungku menangkap aroma wangi yang begitu khas. Bukan seperti wangi melati biasa yang menenangkan. Justru sangat menusuk sampai membuat perutku terasa mual. Tapi aku berada di tengah perkebunan karet dan jauh dari pemukiman. Lalu, dari mana datangnya bau melati sepekat ini? Belum hilang rasa heranku mencerna keanehan bau itu, telingaku menangkap suara lain. Suara yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Suara perempuan yang tertawa lirih, tapi sangat jelas. Jantungku yang tadinya hanya kesal karena motor mogok, kini mulai berdegup kencang tak karuan. Tanganku mulai gemetar, tapi rasa penasaran bercampur takut memaksaku mengarahkan cahaya ponsel ke pepohonan lebat di kejauhan. Ke arah asal suara tawa itu terdengar, ada sesuatu berwarna putih, panjang, bergerak perlahan meliuk di antara kegelapan rimbutnya pohon. Seperti kain yang tertiup angin, padahal tak ada angin saat itu. Saat mataku mencoba fokus, aku mengarahkan cahaya senterku ke area itu lagi. Dan hilang, tak ada apa-apa. Hanya gelap dan bayangan daun yang bergoyang pelan. Tapi, apa mungkin ini hanya imajinasiku? Kini, seolah ada sesuatu yang berada tepat di belakang telingaku. Dan udara mendadak semakin terasa dingin. Yang ada di pikiranku saat itu hanyalah lari dari tempat ini. Akhirnya, aku berlari sekuat tenaga. Menembus gelap, tak berani sedikit pun menoleh ke belakang. Aku takut, sangat takut akan apa yang mungkin kulihat jika aku menoleh. Tapi bau melati dan suara tawa itu rasanya terus mengikuti. Bahkan aku bisa mendengar suara lain di belakangku. Seperti langkah kaki yang ringan namun cepat. Atau sesuatu yang diseret di atas tanah kering, menimbulkan bunyi berdesir yang mengerikan. Aku tak tahu sudah berapa lama aku berlari seperti orang gila. Kakiku sudah tak terasa lagi. Sampai akhirnya, di kejauhan, di ujung jalan aku melihat cahaya lampu dari jalan raya. Dengan sisa tenaga, aku terus berlari menuju cahaya itu. Saat akhirnya aku sampai di pinggir jalan raya yang ramai, aku berhenti. Tanganku bertumpu pada lutut, mencoba mengatur nafasku yang masih terengah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku menoleh ke belakang. Hanya sunyi, sepi dan gelap. Tak ada bau melati, tak ada suara tawa.
seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seolah semua teror tadi hanyalah mimpi buruk. Sejak malam itu, aku bersumpah tak akan pernah lagi aku berani melewati jalan pintas itu. Seberapapun mendesaknya aku. Tapi satu hal yang tak pernah hilang sampai detik ini. Kadang di tengah malam, saat aku sendirian dalam gelap, aku masih bisa mendengar tawa itu. Tawa perempuan itu di dalam mimpiku, selalu menghantuiku.